Ini yang ngasih orangnya udah pada meninggal semua. Dikasih atau Dikasih. dikasih ya? Kalau yang ini masih hidup nih orangnya. Ya, ada. Ini malah ringan ini. Yang gede. Yang dikeris. Iya ini ya, makanya yang sebisa ini yang kencang-kencang ini. Ini ringan-ringan ini. Oh, udah taruhnya nggak perlu kencang. Ya, tapi ini pengisian, Bang. Apa? Yang diisi, benda yang diisi. Benda yang diisi? Yang berasal dari gaib. Nggak tahu, kalau saya dikasih dititipin, nitip. Ya makanya kalau kita ngejelasin kebenarannya, Ampura jangan tersinggung gitu. Enggak tersinggung. Oh, saya bebas, enggak ada tersinggung. Ya Misal ini ada orang yang bilang ini yang jaga Syekh Datul Kafi misal ya. Secara logika sederhana juga gampang lah dicerna. Mana mungkin seorang Syekh mau nempatin kayak gini. Pasti dia beribadah kepada Allah. Tidak jelas misal itu dari golongan jin yang cuma kau ngaku. Sama lah kayak gitu orang Islam misal sudah menjadi Muslim, mau nggak nungguin apa kayak warung boy kan pasti ya sholat. Ini belum. ini yang ngasih orangnya udah pada meninggal semua. Dikasih atau Dikasih. dikasih ya? Kalau yang ini masih hidup nih orangnya. Sudah. Ya, ada. Ini malah ringan ini. Yang gede. Yang dikeris. Iya ini ya, makanya yang sebisa ini yang kencang-kencang ini. Ini ringan-ringan ini. Oh, udah taruhnya nggak perlu kencang. Ya, tapi ini pengisian, Bang. Apa? Yang diisi, benda yang diisi. Benda yang diisi? Yang berasal dari gaib. Nggak tahu, kalau saya dikasih dititipin, nitip. Ya makanya kalau kita ngejelasin kebenarannya, Ampura jangan tersinggung gitu. Enggak tersinggung. Oh, saya bebas, enggak ada tersinggung. Ya Misal ini ada orang yang bilang ini yang jaga Syekh Datul Kafi misal ya. Secara logika sederhana juga gampang lah dicerna. Mana mungkin seorang Syekh mau nempatin kayak gini. Pasti dia beribadah kepada Allah. Tidak jelas misal itu dari golongan jin yang cuma kau ngaku. Sama lah kayak gitu orang Islam misal sudah menjadi Muslim, mau nggak nungguin apa kayak warung boy kan pasti ya sholat. Yang buat aja. Ya ini ya main. Buat ini. Ini sepasang. Sepasang. Tempat tuh wadahnya itu tuh. ini wadahnya itu. sepasang. Jadi bapaknya pengen tahu isinya apa gitu. Terus itu terus ada yang Bukan pengen tahu, jadi kalau ada yang negatif mohon disempurnakan, diserahkan gitu maksudnya.
Jadi jangan sampai kan kita punya leluhur ya, punya karuhun yang dulu-dulu sebelum kita kan kita sebagai anak cucunya kan nggak tahu. Jadi semua disempurnakan, Islamkan gitu maksudnya. Kalau ini mah banyak. Semuanya. Ya, Pak, satu-satu. Itu sana. Apa ini pakai apa? Hapus aja lah, ini saya terus orang yang mau keluar seneng. Selamat gua ngamuk. Seneng banget sama saya ngamuk. Ya, jangan terlalu inilah full. Kalau ini yang ngasih yang orangnya yang ngambil dari Cibulan nih. Cibulan ini Kuningan. Ya, penasaran ini. Kayak telur ya. Iya. Cibulan Kuningan Bener bukan telur ya? yang nariknya. Terlalu dikerasin kayak gini ya? Kalau itu telur ayam jantan kayak gitu. Cuman energinya kalau dipegang memang getarannya lumayan nih. Cek energinya. Udah lama belum bisa meninggal, kadang-kadang minta tolongnya kepada kita. Jadi minta disempurnakan katanya gitu. Saya juga nggak mengerti emang saya. Tuh kadang-kadang ada orang yang datang tuh tiba-tiba nih harus- Minta tolong gitu ya. Sedangkan Misal kita kan nggak punya apa-apa. ya ntar orangnya dikasih apa sama panjenengan, air atau Air, ya? cuman air berdoa mohon kepada Tuhan. Ijab kabul, udah. Iya. Jadi enggak kayak orang lain mencari-cari barang pusaka untuk kekuatan, enggak. Oh, ada penarikan. Enggak. Kalau saya pengennya jalan yang lurus, jalan keriduan Allah. Iya. Itu cuman itu yang diminta. Banyak itu pada titik. Tapi kalau sebelum ini saya sedikit menjelaskan, bukan bermaksud menggurui, sharing ya. Iya Iya. kan. Iya. Makanya saya wanti-wanti lah. Saya khawatir salah ucap atau salah omong. Sebenarnya setelah kita ikut Toriko ya, hal-hal apa ya, benda-benda seperti itu sebenarnya menurut kita itu orang berfaedah. Karena apa? Baik ada isinya ataupun enggak, itu nanti akan memancing ketimbul kesirikan alat ini. Meskipun kita tidak mempercayai bahwa ini yang membantu kita ya, itu perangkap iblis. Pelan-pelan nanti mereka membisiki seolah-olah yang membantu kita adalah web-web yang misalnya ada di dalam benda-benda ini atau lain sebagainya. Kalau kita tawakal cukup saja dengan Allah, karena ini medianya orang-orang mbah-mbah kita dulu sih, dimasukkan. Kalau saya kan dulunya ya nggak tahu apa-apa, kalau dikasih nitip ya udah terima nitip. Jadi nggak percaya, nggak dipakai memohon kepada barang itu. Iya. Kita Enggak, bukan arah saya bukan maksudnya ke sana. Arah saya bukan maksudnya sampai minta bantu ini enggak ke sana. Jadi misal saya nih nggak memakai kayak gini ya, tapi di dalam rumah saya ada keris, itu suatu saat akan ada masuk iblis ya, masuk ke dalam hati saya ataupun masuk ini membisik-bisiki seolah-olah pelan-pelan cara mereka halus, step demi step, bisa membisiki supaya kita pelan-pelan percaya bahwa rumah kita, tubuh kita ada yang jaga, arahnya ke sana. Bergeser mahal. Ini kan sebenarnya kayak rumah ya. Setelah kita tarik bersihin, ibarat itu kayak rumah kosong. iya. Iya. Nah, rumah kosong ibaratkan kayak kontrakan ya. Ada peluang, ada yang kontrak baru gitu, penghuni baru gitu. Wis mas, nggak usah guling-guling ya, santai aja, kalem. Iya. Dengerin omongan ini. Mana di mana posisinya? Sini aja biar bapaknya nanti juga ikut nanya-nanya. Geser dikit. Boleh. Udah dulu ya. Wudhu ya. Ini dari mana? Apa? Ini. Yang mana? Oh, ini dari Sumedang. Dikasih orang. Iya, dikasih orang.
semuanya dikasih orang, masa saya bisa narik dari orang Berarti gitu? intinya kita nanti ini ya mencari fakta kebenaran apapun hasilnya ya. Iya gitu. Kalau kita berjuangnya untuk kebenaran, untuk menjalankan ridwan Allah, ya. Saya datang ke sini dari Kuningan, satu pengen silaturahmi supaya berkenal, jangan kenal dilihat dari HP aja, Oke. ya. Keduanya, saya ada tujuan tadi udah beli tas dari Mutiara udah. Oh. Nah, setelah tas dari Mutiara ini kalau misalnya barang-barang negatif semua dibuang. Ya. Enggak ada tujuan pengen memelihara. Itu maksud saya. Jadi kan ini, apapun di hasil media. Iya, iya. Enggak apa-apa hasilnya. Cuman supaya diri kita enggak kesasar jalan. Ya, itu maksud Sedangkan saya. kalau kita kan bermohon meminta kepada Allah kan petunjuk, bimbingan, petunjuk ya. Yang petunjuk bimbingan itu supaya ditetapkan iman, Islam, ihsan, hilm, hikmat, yang yakin. Soalnya banyak hal seperti ini Kak, Ampura. Ini bukan cerita sampean ya. Iya, ya. Makanya itu barang-barang banyak dari berbagai kasus. Misal gini, makanya saya nanya dulu nyari kebenaran atau gimana. Pada saat benda-benda itu tidak sesuai dengan apa yang dia tahu sebelumnya, akhirnya seolah-olah kita apa ya, sedikit oh hasilnya seperti itu. Makanya kalau di muka ini kita bicaranya belak-belakan kan nanti enak. Saya khawatir, makanya saya tadi sebut khawatir menyinggung perasaan panjenengan. Barangkali tidak semua orang yang niatnya ke sini tuh kayak panjenengan, enggak. Ada yang cuman ngetes pengen isinya apa, tapi setelah tahu faktanya dia eman. Enggak, saya enggak ada Katanya yang itu. atau orang ngomong ini jin muslim misal gitu. Ya. Sekiranya enggak bermanfaat untuk saya mencari manfaatnya. Hmm. Iya. Sebab tujuan kita kan udah tua nih, udah tua. Cuman tinggal menjalani sisa hidup, ya, hidup dalam penantian, Siap. menunggu panggilan Tuhan. Udah, nggak mau apa-apa. Jadi tujuannya ingin menjalani keridhaan Allah. Ya, siap lah. Tapi nggak ada perawatan khusus. Enggak ada. Saya dititipin, taruh aja di lemari. Taruh aja. Buat apa? Perawatan Enggak. khusus. Tapi mereka sering ngontak enggak? Apa? Misal masuk melalui mimpi minta dikasih kembang atau Enggak. enggak ada? Cuman ada pernah dalam mimpi ya, ada seorang yang bersih putih, bercahaya. Nih kalau pengen seperti Uyut harus bersih wadah, supaya bersih. Nah baru bisa seperti Uyut yang seperti ini. Cuman cahaya, berbentuknya cahaya itu bersihkan dalam diri kita. Kan terus terang aja, saya orang bodoh, banyak kesalahan waktu muda ya, banyak dosa, terus terang aja. Cuma petunjuknya harus bersih, deketin diri kepada Tuhan. Umur nggak lama, paling berapa tahun. Itu. Jadi Udah. maksud saya kesini itu harus dibersihkan, yang negatif-negatifnya saya mau nggak mau. Saya mau diambil sekarang sama Tuhan, sama Allah, asal mencapai dataran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ikhlas ridho. Sebab menurut saya, pengertian saya, tujuan manusia hidup itu yang paling berat melaksanakan sifat-sifat Tuhan Rahman Rahim. Rahman Rahim untuk mencapai dataran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal tina suci kembali karena kesucian. Itulah tujuan saya. Makanya keterangan orang tua, sempurnakan alam kubur dan alam akhirat sewaktu di alam dunia. Jadi saya sewaktu masih hidup, masih pintu tobat terbuka, itu pengen menyempurnakan alam kubur dan alam akhirat sewaktu di alam dunia. Itu. Silahkan ini mah, yang jelek-jelek saya datang jauh-jauh datang sini supaya dibersihkan. Misalnya ada perjanjian belum lagi muda, banyak dosa lah. Banyak kesalahan itu. Cara ngabisin rokok, udah rokok dulu nanti. Ya, maaf merepotkan ya. Podcast ini yang bernilai. Iya. Obrolan ini kan buat edukasi buat yang lain. Bohong. Wawancara ini nih pengalaman yang berarti. Mudah-mudahan yang nonton ini pun bisa Ya nanti habis ini kita apa ya, sharing masalah ini apa story code juga, biar ada apa ya, titik
Jadi tujuan hidupnya saya ikhlas untuk mencapai jalan keridhaan Allah. Udah segitu. Sebab menurut keterangan yang saya dapatkan, ya, sempurnakan alam kubur dan alam akhirat sewaktu di alam dunia. Yang sebetulnya kalau udah bisa menyempurnakan alam kubur dan alam akhirat sewaktu di dunia, tidak ada alam kubur, tidak ada alam akhirat. Yang ada alam panengah, alam kalanggengan, alam tanpa putus. Nah, cuman itu tujuannya. Gitu. Untuk Mas yang rokok. Ya silakan. Enggak, enggak. Selamat. Saya alhamdulillah dari Kuningan di sini saudara semua. Perkenalkan, nama saya Uki dari Kuningan. Kalau kebetulan ke Kuningan mampir. Kalau mertua saya dari Dharma Raja. Oh, Dharma Raja. Sumedang. Sumedang Dharma Raja. Iya, waduh. Waduh, waktu mencari pengertian itu, saya pernah ke Narimbang. Narimbang. Holil kenal. Di bawah Garut. Ya Holil, Kalau Mbak dari mana, Mbak? saya dari tadi Pernah. Turunnya dari itu, daerah Desa Narimbang. Narimbang. Kalau dari Cienteng, mudun ke sebelah. Cienteng. Ini bahasanya ingat. Bahasa Sundanya khas banget ingat. Orang tua Iya. ini kan. udah berapa puluh tahun ini di tangan panjenengan semuanya, bertahun-tahun berarti. Jadi Kurang lebih ini mulai nerima ini tahun 84. Kalau nggak salah. lawan pas seumuran saya. Kalau ini kesininya model ini sama ini kurang lebih tahun 2000-an, 2001. Kalau ini tahun 96-an nih. Pernah dibawa dalam urusan apa saja, Pak? Urusan apa maksudnya? Ya, apa untuk mempelancar ini? Hajat aja. Enggak, Hajat. enggak ada. Enggak ada. Pernah Cuman dulunya ada keterangan ya yang saya terima dari orang tua, dari Abah Uyut ya. Kamu harus mengetahui galuh bitung hate kangkung, kata orang Sunda ya. Kalau bahasa Indonesianya Harus mengetahui diri kita sendiri. Jadi mengetahui sejatinya diri. ya. Setelah itu ada keterangan yang dari orang tua kecapnya ya. Al insanu sirwana siruhu jidan wajidan. Rasa Allah itu nyata, rasa Muhammad itu nyata rasa Allah. Manusia belum sidik kepada Allah, kepada Rasulnya, belum diaku umat Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, wa budrobaka yabti akal yabtini. Manusia belum sidik Allah Rasulnya, belum diaku umat Rasulullah. Maka Allah bersabda, man aroka nafsah, pakon aroka robah. Manusia mengetahui dirinya, mengetahui pada Allahnya, pada Tuhannya, pada Rasulnya. Itu yang pertamanya. Kalau saya mau pesantren enggak, sekolah tinggi enggak, hanya kuli bangunan, Pak. Terus terang aja, saya mau kuli bangunan. Kita juga nggak ada yang Orang tua saya petani. Justru di sini pengangguran, Pak, lebih parah lagi. Paling pengangguran. Bukan pengangguran, emang pekerja keras. Kita kan itu kerja batin ya. Ya, kerja batin ya. Itu Ya. kalau itu kan kerja lahir ya. Begini malas kerjanya. Nah, kalau diminta bantuan ada orang minta tolong gerakan itu Pernah nggak gitu? Ada nggak? maunya lewat jalur torikohnya atau Kalau minta bantuan, kalau saya ya, satu suci raga rohani dulu. Setelah suci raga rohani, ntar ditimbangkan jadi hidayah, inayah, ayan sabih, jeung serat jati 5 ayat. Setelah 5 ayat, lalu dat suci, dat nyucikeun.
Apa maksudnya ada ini apa pikiran-pikiran khususnya dalam berkepan? Loh, pikiran khususnya cuma selawat aja. Selawat. Apakah ada ritual-ritual khusus, misal kayak mandi pakai kembang atau setiap Nggak ada. Kalau saya misalnya nih ya, suci raga rohani kan kita setelah berhubungan dengan istri kan harus, kalau jasmani kan mandi, Iya. fisika, diodol kan. Kalau saya kan suci raga rohani niat harus malam poe menyempurnakan muhrim. Lalu setelah muhrim saya setelah disempurnakan baru dat suci. Itu dat suci kan sejatinya bismillah. Soalnya yang dikatakan orang tua itu bukan ilmu syariat. Jadi ilmu hakikat, tarekat, marifat yang digabungnya antara syariat, hakikat, marifat. Ya. Asal muasalnya saya punya pengertian seperti itu. Ya, ini terbuka aja ya. Iya. Waktu saya mencari pengalaman hidup, lagi wiridan di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Awal mulanya ya, di Masjid Cipta Rasa Cirebon, kita berwirid membaca sholawat dari jam 12 sampai jam 3. Setelah jam 3 menunggu sholat subuh, ketiduran di emper. Setelah ketiduran, perasaan saya langsung turun ke sumur di Masjid Cipta Rasa tuh. Turun ke sumur di rendam segini. Ada perempuan naik. Setelah naik, jangan takut, hidup ini hidup di alam rame, hidup di alam rame. Uyut mengaping di kanan di kiri ujang. Yang penting jujur, bener, bager, singer, pinter. Itu jujur, bener, bager, singer, pinter itu yang dipakainya. Patokannya di mana bicara kita? Satu, konsikat kelima itu. Satu, budi basa. Kedua, budi rasa. Ketiga, budi akal. Keempat, budi sir. Kelima, budi raga. Itu yang kunci yang saya pegang dari tarekat. Nah, setelah itu ada orang tua. Orang tua tuh belum pernah bertemu perempuan yang ibu, walaupun ujang nggak mau dipikawelas dikasih ibu tetap nikawelas dikasih ujang. Cuman ibu nggak bisa ngasih senjata apa-apa. Nih senjata 4, yang 1 bergerigi. Apa itu? Senjata yang 4, yang 1 bergerigi, coba tolong ke Dharma dulu. Dari Dharma ke Talaga. Senjata yang 4 adanya di sini. Oh, lubang ini. Nah, senjata yang 4 yang bergerigi ini. Oh, yang ada giginya. Oh, mulut. Jadi sucinya manusia dan tidak sucinya manusia tergantung di sini. Ini tempat duduknya Jibril. Itu kata orang tua. Israfil, Ijrail, Minkail. Itu kata orang tua. Jadi kita hidup nggak sendirian, kita hanya wadah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ini patokannya cuma itu dari orang tua. Maka saya amanat dari orang tua yang jangan memakan selain hak. Sebab manusia itu bukan diciptakan dari alam hak, hanya dari awal akhir. Itu. Panjenengan apa ya? Bah, leluhurnya ada orang ininya. Apa? Yang ya temurun-temurun ke atas lah. Kalau saya nggak tahu turun, yang penting bapak tua saya, kakek, Ya. tukang bangunan, bikin lemari, bikin meja panjang dan lainnya, ya. Orang tua bapak saya buruh tani, petani, ya. Setelah petani saya anaknya kuli bangunan, udah. Jadi nggak tahu turun dari apa itu. Sebenarnya ini ada apa ya? Ada, kalau saya boleh terus terang ya, sebenarnya ini ada misi agung.
perkara ini, cuman wasilah saja ini. Perkara ini cuman hiburan lah, wasilah. Kedatangan sampean ke sini itu ada wasilah agung. Dengan atau sampean sendiri dengan atau bapak sendiri enggak tahu. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada faktor yang menggerakkan. Yang tujuannya bapaknya itu biar suci lahir dan batin. Yang jadi saya Biar pengertian apa ya, perjalanan sampeyan suci lahir dan batin itu tidak terkontaminasi oleh praktek-praktek yang apa ya, bisa memicu kepada tingkat ampura kesirikan. kan pernah ya, ini pengalaman saya sendiri ya, pernah orang tua, Jang mau jadi ustadz enggak? Maaf, nggak bisa saya jadi ustadz. Pengen bisa nggak dukunan jadi dukun? Enggak, saya nggak pengen jadi dukun. Terus Ujang pengen apa? Pengen saya seperti diri saya, misalnya diri saya yang sejati. Itulah. Jadi jangan mengikuti kayak orang lain, kayak harus bisa gini nih, tapi harus bisa seperti diri kita sendiri gitu. Tujuan waktu dulu dari orang tua. Maka Sampai nenek di situ, nenek dulu. Maka waktu itu ya, yang tertariknya di sini waktu Nur Muhammad itu, sampai pasang lafaz Nur Muhammad yang disatakan sejati diri itu ada dalam pengertian saya, oh masuk begini-begini jadi untuk pencerahan, untuk pengertian hidup. Sampai juga pasang lafaz. Gak apa-apa sampai ngobrol saja. Boleh, boleh. Maaf Sampai ya bilang kesini. leluhur, dengan izin leluhurnya pokoknya udah enggak. Jangan hilang dia loh, terkunci semuanya. Enggak? Dari gue apa? Pakainya bagaimana? Mau komunikasi enggak? Kenapa? Apakah beliau juga yang menggerakkan cucunya ke sini? YouTube barang-barang ini cuma wasilah. Iya. Iya. Iya kan biar gamblang, biar kita menjelaskannya gamblang. Mau nggak berbicara dengan kita? Sebelum kita nanti membongkar ini semuanya. Mumpung kita berjumpa. Saya tahu sampai mau disempurnakan, mau ikut dengan pimpinan hari zaman sang Kecarin Luwana. Kalau sampai tidak mau masuk ya, kami tidak bisa apa ya, mengasih tahu. Tidak akan saya sakiti, cuman komunikasi saja. Bersedia enggak? Bersedia. Kalau bersedia silakan masuk ke jasad ini. Mau enggak? Mau silakan. Sudah dekat belum? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Silakan. Bener. Terlihat aslinya. Kalau ini nipu akan saya hajar. Ini yang di gaman-gaman ini udah terkunci semuanya ya. Enggak keluar ya, enggak ganggu ya. Sinkron dengan mediator ini terkunci, tidak terkontaminasi dengan goib yang di dalamnya, dan di luar tidak bisa masuk dengan izin sang yang Nur Cahaya Nirwana. Allahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Hanya yang saya maksud yang bisa menjawab, tidak bisa disalib, tidak bisa di
Pakaian seperti apa yang Anda lihat? Hitam. Assalamualaikum. Sampurasun. Ada hubungan apa sampean dengan Bapak siapa namanya? Sukmasuki. 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 Apakah sampai yang terlihat oleh teman saya ini yang berbaju hitam-hitam itu? Iya. Saya sudah ini kami memang sudah diberikan untuk para leluhur kami. Suaranya ditambahin sedikit biar kami mendengar. Ya, saya ada leluhur dari Kadipaten Kerajaan Kuningan. Oh, Kerajaan. iya, iya. Apakah sampai salah satu yang menggerakkan bapaknya agar silaturahmi ke sini? Tidak hanya saya saja, tapi dari semuanya. Bangsa dan leluhurnya juga. Oh, iya, maksudnya sampai salah satunya. Karena sosok ini adalah anak cucunya dari Prabu Kerajaan Kuningan. Oh, salah satu anak cucu dari Kerajaan Kuningan. Saya beserta pasukan-pasukan penuhnya bandara, kodam-kodam, para prajurit-prajurit Cerbonan untuk menjaga tanah air Kuningan dari kerajaan Panglima kami. Salah satu tujuannya apa? Apakah sampean akan memberi nasihat kepada cucu sampean? Saya sudah gerah untuk saat ini mendekati cahayanya mereka. Untuk saat ini saya tidak mau lama-lama. Ya, terakhir saja itu. Maksud sampean menggerakkan cucu sampean ke sini apa? Ada dorongan dalam dirinya dan semua para leluhur untuk berkumpul. Para leluhur sebagiannya sudah ada yang masuk. Kami semi untuk membawa orang ini dari cucu kami. Ya. Untuk mengirimkan ke cahaya-cahayanya kami mendapatkan kerajaan itu. Mereka sudah menunggu kami di atas sana. Apakah perjalanan cucu sampean selama ini sudah berada di jalan yang benar atau ada sedikit kepleset atau bagaimana? Sesuai dengan yang sampean para leluhurnya kehendaki. Ya, sudah ada yang menuju untuk meluruskan saja. Hanya meluruskan dan melengkapi yang lebih sempurna. Iya. Kami juga ingin disempurnakan, tidak mau bersahabat dengan mereka agar tidak disalahgunakan. Banyak memiliki dari keturunan ini. Anak-anaknya nantinya akan kami minta diputuskan. Ya, nanti. Terus menurut panjenengan, apakah barang-barang seperti ini bermanfaat? Ya, dulu kami sangat berguna untuk para manusia, untuk penjajah Belanda. Oh, dulu. Para semuanya, kesaktiannya karena manusia-manusia itu. Ya. Banyak terlena dan terlantar, memerlukan bantuan kami. Ya, paham. Ya, sama kami juga menghormati jasanya para leluhur. Tapi untuk zaman sekarang, apakah masih? Ya, tidak perlu lagi. Maka itu kami untuk menggunakan energi para leluhur kami untuk berkumpul akan memuluskan ini agar dibawa yang lebih lengkap dan sempurna kepada cahaya. Tapi kan kalau ini misal barangnya kosongan ya, cuman apa ya, kayak untuk koleksi kenang-kenangan dari para pejuang dulu atau mbak-mbak kita dulu kan insya Allah tidak apa-apa. Tapi tatkala ini ada isi-isinya, menurut panjenengan gimana untuk kehidupan zaman sekarang? Ya, hanya tempat tinggal saya sementara untuk dihargai dan dihormati. Tempat tinggal sampai sementara. Iya, karena kami dihargai dan dihormati. Mereka leluhurnya menghormati kami. Atas dasarnya kami juga makanya menghargai saya, menempatkan seperti layak kamu, utamakannya. Bagi kami para mencari hakikat di jalan Toriko ya, ini kan sedikit menimbulkan pemicu kesirikan nantinya.
apakah ada pesan khusus untuk cucu sampean ke depannya arahnya? Apakah tetap istiqomah di jalan ini atau ada yang perlu sampean harus diluruskan lagi dalam pemakaman ini untuk para leluhur dan keturunannya yang sebelumnya akan datang. Ini sangat mengganggu, akan menjadi beban nanti di alam akhirat, nanti akan disiksa. Kami memutuskan para leluhurnya agar di stop penyiksaan ini, karena banyak leluhurnya disalahgunakan, ia di dalam kubur disiksa, bahkan dijerat karena pemakaian itu salah paham. Saya paham, cucu sampean adalah yang dibeli sampean. Beliau mempunyai potensi yang gede. Karena kesalahan ini kami menyebutkan untuk diputuskan agar anak cucunya nanti tidak menggunakan itu yang sebelumnya pernah menggunakan itu, mereka disiksa sampai saat ini. Ya, maksudnya kan kesini jadi leluhur yang tahu jadi Ya, kami para leluhurnya sudah mengumpulkan semuanya saya dan para leluhur untuk mewujudkan kami jangan sampai keturunan sampai kedepannya itu mengalami kesiksaan dalam kubur nanti. Kami jaga, tahu sekali kami memang sangat digunakan untuk melawan orang-orang yang ingin melaksanakan nafsu angkara berkah di muka bumi Nusantara. Kami menjaga kerajaan-kerajaan kami atas manusia-manusia yang keserakahan. Maka kami Bilang yang paling kuat di antara gitu. Udah sampai lanjutkan ngobrolnya. Lah, jelas suaranya diperbesar iya, suaranya ditambahin sedikit lagi. Powernya bertambah berlipat-lipat Allah. Lah nanti setelah sampean disempurnakan kan tentu sampean apa ya bisa ibadah melanjutkan. Terus apa pesan sampean kepada cucu sampean? Ya, jangan disalahpahamkan. Kami menggunakan ini ada di dalam tubuh ini. Jika kami sudah keluar dari jasad ini, dari tubuh ini, kami tidak akan gunakan lagi dan dimusnahkan saja, dileburkan agar kami tidak ada lagi disalahgunakan para leluhur dan cucunya yang akan datang. Karena pemahaman itu membuatnya ia menjadi tidak menyembah kepada Gusti. Itu salah satunya. Yang saya tanyakan lebih gamblang lagi, ke depannya apakah cucu sampean tetap istiqomah di jalan ini atau bagaimana? Saya yakin di dalam dirinya ada yang lebih baik, yang menemukan hakikat yang lebih kuat. Kami para leluhur dari keturunan kami sudah memberikan pondasi-pondasi agama yang kuat. Ya, alhamdulillah. Apakah beliau akan melanjutkan perjalanannya mencari seorang pembimbing rohani atau seorang mursyid? Ya, selama ini yang mencari sampai saat ini hanya saja ia beberapa benturan dalam pemikirannya. Apakah sudah ketemu beliau? Apakah beliau sudah ketemu? Cahayanya sudah ditemukannya dan kami mengharap semuanya pada leluhur kami, bahkan kerajaan-kerajaan kami, prajurit kami. Sampean kan orang gaib, apakah sudah tahu? Sudah tahu sekali. Terus apakah sampai sudah ngasih tahu ke cucu sampean? Sudah. Dari semua dalam mimpi kami dan semuanya dalam gerakan rohaninya untuk dekatkan cahaya-cahayanya para penguasa. Terus harapan apa sampean untuk cucu sampean? Agar keselamatan bukan hanya di dunia saja, tetapi dia akan matinya akan datang di akhirat nantinya. Perjalanan itu lebih panjang. Caranya harus ngapain cucu sampean? Lebih menghilangkan semua anggaran nafsu yang ini dihilangkan. Dia lebih kuat ibadahnya, lebih merasakannya kenikmatannya, jalannya. Ya. Apakah dengan cara beliau sendiri atau beliau harus ikut seorang guru? Ini itu the point-nya. Itu the point-nya gini. Saya paham wasilah sampean digerakkan ke sini. Itu the point-nya seperti ini. Apakah beliau digerakkan sampean untuk ikut Sang Hyang Durcaniwan atau tidak? Iya, memang sekali Pak Duka. Saya sekali ingin mengangkatkan dia. Beliaulah penguasa yang
kerajaan kami. Kenapa dari tadi nggak sampai sebutkan saja? Ngalor ngidul bikin Saya pusing. tidak berani mengatakan itu karena kami belum disempurnakan, takut hancur cahaya saya. Oh, ya kalau kebenaran harus disampaikan biar gak muter, gak pusing cucu sampean. Ketika saya mengatakan itu, saya tidak kuat menerima cahayanya di dalam tubuh saya karena saya ingin disempurnakan, mendekatkan cahaya kalian. Iya. Jadi poinnya apa? Ya, bimbing saya ke dalam cahaya kalian Sampean saja. beserta para leluhur dan para cucu-cucu saya. Terus cucu sampean yang ini bagaimana? Ya, beserta mereka juga dan rohnya juga, semuanya roh sukmanya pada leluhur semuanya, bahkan anak cucu-cucunya selamatkan. Kami tahu hidayah itu mutlak milik Allah, tapi kebenaran yang sampai sudah lihat harus disampaikan. Hakikat kami bangsa gaib, jin korinnya mereka banyak memahaminya, ingin mendekatkan diri, spiritual mereka agak dilempangkan, diluruskan. Ya udah, kalau sampean ingin disempurnakan sekarang atau ntar? Segera mungkin. Segera mungkin. Ada kami tahu, pasang paduka kami melihat cahaya-cahaya itu. Kalau sampean mau nanya silakan. Dan sebetulnya sesepuh saya yang sebenarnya ini siapa? Alangkah debat. Oh, Namanya siapa kalau teman saya? Yang apa? Panji. Udah jelas. Yang Panji Prabu. Saya ingin Panji apa? saya ingin mengatakan itu kepada kalian. Apa? Sebenarnya saya memang Prabu. Prabu apa? Jadi saya tidak kotak tubuh ini. Ya, Panji Prabu. Panji Prabu. Ikuti kata saya dulu. Tubuh ini Bismillahirrahmanirrahim. tidak kuat Ayo, mengatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah asyhadu anna sallallahu ala Muhammad sallallahu. Coba dengan sincang yang bercahaya dengan warna. Oh, itu masuk dalam dari keterwana sabari wasat. Asyhadu an la ilaha illallah. Janjiannya dengan para Rasulullah. Semua amalia-amalia yang masuk, amalia mengislam termasuk masuk semua. Allah. Bener nggak ada Islam? Apa nipu? Ya nanti tuh mbah-mbahnya lu sampean kakak adenya ya nanti diislamkan. Ya. Saya mau nanya ya, yang selama ini membantu bapaknya, bisa ada orang yang minta tolong dikasih air sembuh siapa? Ada dua. Siapa? Ada Nyai Nyai sama Saraswati. sama
sama Eyang Buyut. Anak buyut. Eyang Buyut. Oh, yang buyut. Misal dikasih air itu airnya isinya apa? Energi cahaya Kayak apa? dari bangsa mereka Bangsa apa? masuk ke dalam itu, ke dalam tubuhnya bangsa-bangsa kami, ke dalam tubuh manusia itu. Ini misal bapaknya ada orang minta tolong, dikasih air, bapaknya dibaca-baca, itu isi airnya apa? Bangsa kami juga ke dalam cair itu. Bangsa sampean apa? Saya nggak tahu. Bangsa jin. Oh, bangsa jin. Nanti orang yang minta tolong dimasukin air itu sembuh. Ya, kami mengobatinya. Ya. Tinggal tubuh itu menjadi sempurna dari kekuatan energi mereka. Air itu yang ijab kabul itu betul-betul bersih atau positif atau negatif? Yang ijab kabul itu Cahaya mereka. Ya, jab kabulnya itu tidak benar. Hanya melampaukan saja. kenapa? Enggak. Kenapa? Ya, perjanjiannya itu dari kekuatan energinya itu Oh. pada yang lain. Benturan kepada kelelawar. Kerjanya dalam bentuk apa? Ya, ijab dalam ijab kabul. Ijab kabulnya dalam bentuk apa? Perjanjian. Ijab kabulnya yang dikatakan artinya kami masuk di jembat para wali para nabi semua kita kasih gusti sembilan ambu sembilan ramah bukan ramah nabi dan asal rek mau pak malaikat hari rahman ya sudah dengan jibril sofi mengkair kamu cari meninggi di tempat mungkin dia punten bahwa orang kagak abi mungkin bantu pemasaran abi pemasaran ada sangka marasa sangka marisa sangka marisa dan dua sifat luas kalau apa amara wa masal ya mutmainah saya KPK rekor itu yang dikatakan jab kabul itu bersih atau energi positif apa negatif? Saya sudah dimuslimkan kembali ke cahayanya. Ini cahaya sudah diberikan. Saya akan terbuka apa yang saya berikan oleh cahaya dan Ya, jujur saja demi kebaikan cucu sampean. dan saya sudah diberikan. Sekarang saya berani mengatakan yang sebenarnya dan Ya. semuanya dan keturunan kamu. Saya sejujurnya mereka itu adalah mengalami kesesatan, bahkan berdampak pada keturunan kamu. Saya ingin memutuskan itu agar bangsa leluhurnya kamu tidak akan mengalami seperti yang sebelumnya. Ijab kabul itu benar atau tidak? Itu tidak benar. Saya mengatakan itu atas dasar saya sudah dimuslimkan dan saya sudah disempurnakan. Saya berani mengatakan itu. Terus kalau waktu maksudnya kan misal bapak cucu sampean gitu merasa itu yakin benar, yang membantu siapa? Itu bangsa yang kami yang belum dimuslimkan. Sekarang ini kami minta dibimbing guru yang akhir zaman ini, yaitu beliau Sang Yang Nirjaya Nirwana, agar kami tidak berinteraksi dengan kalian. Ini sebelum dikeluarkan ya Hampura, barang-barang yang di depan sampean itu ada yang katanya Syekh Datul Kafi, Syekh Magelung, benar tidak itu? Itu adalah bangsa jin semuanya, bukan saya manusia. Syekh wali semuanya. Itu bangsa kami, bangsa jin yang berada di Ya, sini. kami juga sudah tahu, cuman saya pengen kebenaran saja. Barangkali kalau Anda sudah tahu. keluar dari lisan kami, orang tidak percaya, lebih percaya dengan bangsa sampean. Makanya mana mungkin para syekh itu mengediami benda-benda kayak gini. Mereka lagi ibadah, melanjutkan ibadahnya kalau memang diberi nikmat Allah. Saya juga tahu, paham bahwa cucu sampean itu mempunyai potensi yang lebih. Perjalanan beliau yang akhirnya diarahkan ke sini.
tentu akan kami babar sedikit, tapi kalau beliau nerima ranahnya sharing, tapi kalau beliau sendiri memang sudah misal saya tetap di jalan saya, ya mau silahkan. Jadi perjalanan mencari ridho Allah dengan cara masing-masing, karena hidayah itu mutlak milik Allah, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa segerakan atau dimundurkan. Nah sekarang sampai sudah sempurna. Saya sudah lepas. Jika Enggak dia ini, masih bukan dari sini. Jika kamu dan para keturunan kamu Ini dari hodam keesokan leluhur ini. yang akan datang di akhir zaman, kami para leluhur yang sebelumnya sudah terputuskan. Ya, leluhur Kami kan sudah dituntun Anda untuk dalam sini. Saya sudah banyak berterima kasih. leluhur yang paling saya kuat mana? nggak tahu. Mohon disempurnakan semua. Iya. Kayak Saya adalah iya, para kita ya. jin yang ada. Saya adalah para jin yang ada. Ini nomor loro ya? Ini nomor loro ya? Tadi. Saya ini saya mendekatkan diri untuk Iya. membawa kalian ke sini. Agar selamat cucu ini tidak siksaan di alam kubur nanti. Karena perjalanan itu akan panjang untuk manusia. Ya nanti kami akan sedikit ngobrol lah setelah sampean. Coba dilihat yang di benda ini. Iya, Masih tuh. ada nggak? Masih ada medianya. Sudah. Itu sudah ditarik ke mata saya. Yang masih ada mana? Apa sudah tidak ada semua? Sudah sirna. Alhamdulillah. Ketika sudah masuk ke dalam sini semuanya tertarik semua dengan cahaya kalian. Hanya saja saya yang masih berada di sana dan ingin sekali masuk dalam tubuh ini. Kalau mau bersih lagi di Apakah masih ada yang mau disampaikan? Saya tidak lagi sudah. Saya ingin kembali ke asal saya. Ya udah silakan. Kalau mohon maaf kalau ada penyakit di keluarga saya, anak cucu saya akan ditarik semua. Tuh cucunya minta tolong itu sebelum kalian pergi. Dan anak cucu saya supaya bersih, supaya sehat jasmani rohaninya. Ya itu dalam faktor perjanjian kalian semua. Oh iya. Dan saya ingin diputuskannya. Jika kamu sudah menjalankan tobatnya, maka kami akan juga terputuskan perjanjiannya. Karena perjanjian itu ada dalam diri. Ya belum tentu cucu sampean ikut kami. Kan belum ngobrol kita. Lakukan hal itu. Karena ada dalam ruhnya ia yang meyakini. Kalau sampean udah yakin karena sampean sudah goib. Kalau cucu sampean ini masih sama dengan saya, terdidik oleh nafsu dan kepentingan. Makanya nanti kita kenapa? Ada yang ini. Dia nggak di luar. Oh dia tak di luar. Yang sampean di luar. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ini banyak hadir banyak iblis ya. Banyak iblis ya? Panas ya? Nyesat berada. Ya. Gimana ya saya mulainya ya? Ini Pak, kalau saran ya mohon maaf ya Pak. Mungkin kita berbeda pandangan. Ini biasa ya kan? Iya. Sekedar ini kalau kita ya sebagai perhiasan aja dinetralisir. Iya, boleh. Boleh netralisirnya melalui Zam-zam saja direndam pakai garam. Iya. Silakan nanti disimpan sebagai kenangan kan. Ini dinetralisir. Jadi kosong. Paham ya bang? Iya. Tapi kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa kita mengenang perjalanan. Cuman kalau kita sebagai orang toriko pengkaji hakikat ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, nanti digulung, ditaruh di gudang. Karena ini tempat rumah.
Halus masuknya tadi itu. Gimana? Halus. Enggak kasar. Sebenarnya kalau nanti kalau pulang nih sedikit tafakur sama. Maksudnya tafakur bukan suruh mikir, merenung. Apa ya maksud Allah menggerakkan saya ke majelis ini? Kita jangan lihatnya ini wasilah saja. YouTube juga wasilah. Banyak orang mendapatkan hidayah melalui wasilah. Misal sakit, dibikin kena santet. Tapi itu kan cara Allah menggerakkan itu dapat hidayah. Lah orang tersebut peka enggak apa maksud Allah? Tapi harus sedikit menurunkan ininya nih. Level kita harus diturunkan sedikit. Apa ya maksud Allah ya? Tentu saya yakin sampai orang baik perjalanan sampean baik. Cuman sampean lagi ditarik ke arah yang lebih baik lagi. Makanya kalau saya ngomong belak-belakan sejujurnya, tentu akan menyinggung sedikit perasaan panjenengan. Enggak. Saya bebas, enggak punya perasaan. Sebabnya, alhamdulillah kalau saya benci sama seseorang pun enggak. Sama sekali enggak punya rasa benci. Bagi saya. Gak terima yang dihain. Kadang-kadang secara tidak saya sadari, pengennya menolong sama orang lain. Ya. Itu bagus. Bermanfaat bagi orang lain. Kita kan hidup untuk bermanfaat untuk orang lain. Oh, gini aja. Sampean kan kesini lewat YouTube ya? Apa? Lewat lihat YouTube apa? Kalau lewat YouTube kan riwayat waktu itu ya saya mencari pengertian. Ini dimatiin dulu nih. Ini ada penting tuh.